Mekanisme tata kelola perusahaan sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Apa saja sih mekanisme dalam tata kelola perusahaan? Untuk lebih jelasnya, simak video kali ini. Halo, jumpa lagi di channel YouTube The Consulting ID. Kali ini bersama saya Agung Helmi Hestiawan. Di sini saya akan membahas apa saja sih prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube The Consulting ID agar Sobat The Consulting bisa terus update video-video terkait bisnis, pajak, dan keuangan dari The Consulting. Apa sih tata kelola perusahaan yang baik itu? Jadi, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance merupakan suatu konsep yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan di suatu perusahaan itu dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang ada dengan seefisien mungkin. Jadi, konsep tata kelola perusahaan yang baik itu diadakan untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham di suatu perusahaan, yang mana di antaranya yaitu dengan menerapkan konsep pemberdayaan komisaris di dalam suatu perusahaan, yang mana itu merupakan penegakan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian, untuk pedoman umum tata kelola perusahaan yaitu ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Government, yang mana komite tersebut menerapkan 5 pilar dasar good corporate governance. Yaitu di sini untuk pilar dari 5 itu yaitu merupakan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu ada keterbukaan atau transparansi. Di sini yang dimaksud keterbukaan yaitu yang mana perusahaan itu menerapkan prinsip good corporate governance yang mengungkapkan berbagai informasi secara tepat waktu dan akurat. Kondisi keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan merupakan sebagai informasi yang harus diungkapkan ke publik. Tak hanya itu, perusahaan itu juga harus menjalankan audit secara independen. Jadi, keterbukaan diperlukan oleh para pemegang saham atau stakeholder. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi ini sebaiknya dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, bukan karena dorongan dari syarat-syarat tertentu. Dan untuk perkembangan teknologi yang saat ini yang semakin cepat, maka mempermudah perusahaan dalam melakukan prinsip ini pada kalangan khusus atau go public gitu. Selanjutnya yaitu untuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Di sini yang dimaksud akuntabilitas yang mana berbagai wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris serta direksi kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya, yaitu merupakan aktualisasi dari prinsip akuntabilitas, yang mana Dewan Direksi misalnya bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Sementara itu, untuk komisaris sendiri bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Ditambah lagi, komisaris juga wajib memberikan nasihat-nasihat kepada direksi dalam mengelola perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai. Lain halnya dengan pemegang saham yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas sendiri pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan karena untuk melihat sejauh mana kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang ketiga yaitu tanggung jawab atau responsibility. Di sini yaitu dalam melaksanakan berbagai program demi mencapai tujuan, maka perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lainnya sehingga dapat terpeliharanya suatu perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini merefleksikan kepatuhan setiap individu maupun perusahaan dalam menjalankan segala tugas-tugas dalam pekerjaannya, yang mana staf dan juga manajemen perusahaan juga menaati aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dalam konteks ini, tak terbatas kepatuhan antara atasan dan bawahan. Namun, dalam konteks ini juga kepatuhan kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat di sekitar perusahaan. Selain kepatuhan, prinsip ini juga mencakup aspek kehati-hatian dalam menjalankan segala program yang menyasar tujuannya terhadap perusahaan. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang keempat yaitu kemandirian. Di sini para pengelola perusahaan harus dapat bertindak secara mandiri serta sesuai fungsi serta peran masing-masing. Artinya,
pengelola perusahaan sebisa mungkin melepaskan diri dari tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemandirian dari sisi internal perusahaan bisa dinilai dari minimalnya dominasi bagian dan sosok tertentu atau bebas dari benturan apapun. Disinilah ego harus dipinggirkan. Bila kemandirian sudah terrealisasi dengan baik, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Perusahaan yang dikelola secara independen, kecil kemungkinan untuk diperiksa oleh pihak lain demi kepentingan golongan atau pihak tertentu. Lebih jauh, kemandirian perusahaan dapat mendukung daya saing perusahaan dengan lingkungan bisnisnya atau perusahaan-perusahaan saingannya. Jadi, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terakhir yaitu kewajaran, yang mana untuk prinsip good corporate government ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga keadilan dan kesetaraan bagi setiap pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi, inti prinsip ini adalah kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Untuk kewajaran ini juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum, dan pengangkatan regulasi untuk melindungi hak-hak dari investor sendiri. Jadi, kewajarannya memerlukan syarat agar bisa diberlakukannya secara efektif. Untuk peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan di setiap perusahaan, maka itulah yang menjadi syaratnya. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi jaminan atas perlindungan dari hak-hak pemegang saham maupun tanpa ada pengecualian. Baik, itu merupakan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi bagi perusahaan, implementasi tata kelola perusahaan dalam proses bisnis merupakan pijakan yang sangat kokoh untuk mewujudkan dari visi dan misi suatu perusahaan. Jadi, prinsip-prinsip tata kelolaan perusahaan menjadi standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, dan efektivitas serta tanggung jawab sosial di suatu perusahaan. Baik Bapak Ibu semua, itu tadi merupakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang bisa digunakan di perusahaan Bapak Ibu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube The Consulting ID. Terima kasih, salam sukses.